Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melangsungkan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu mengambil waktu sejenak untuk berteduh dengan kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami di hari dan kesempatan yang baru ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengurapi kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar firman ini tidak berlalu begitu saja. Ia boleh menjadi rema yang utuh. Terima kasih. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Kitab Nabi Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Demikian bunyinya. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan jadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di ladang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kitab Nabi Mika yang kita baca ini berisi janji yang luar biasa dari Allah. Suatu janji yang kekal, janji yang ditunggu-tunggu oleh manusia dari zaman ke zaman, janji yang sempurna. Apa isi janji itu, saudara-saudara? Mulai dari ayat yang ke-6 dinyatakan bahwa Allah sendiri yang akan bertindak, Allah yang mengerjakannya. Di satu sisi ini menunjukkan kepada kita bahwa adalah hal yang sia-sia upaya manusia dalam mencari keselamatan, pemulihan. Dengan kata lain, bahwa keselamatan itu hanya tunggal ditemukan dalam Allah. Dan ini mau mematahkan cara pandang manusia tentang keselamatan yang diupayakannya. Sebab manusia
menganggap bahwa hanya cukup tinggal dalam keselamatan yang diberi oleh dunia. Ia tidak perlu keselamatan yang dari Tuhan. Manusia hanya peduli keselamatan yang digaransikan oleh manusia yang lain. Abai tentang keselamatan yang dari Allah. Lalu apa yang terjadi? Ternyata manusia akan mendapatkan hal yang membuat dia hidup dalam kecewaan. Kenikmatan-kenikmatan yang ia dapat dan ia nikmati adalah kenikmatan yang semu dan justru menghancurkannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyak pada masa-masa sekarang ini orang justru lebih memilih hal yang dapat mengencangkan pikir akal kemanusiaannya. Dengan itu mereka menganggap diri mereka segala-galanya. Orang tidak memerlukan daripada kasih dan perintah Tuhan. Manusia semakin jauh dan melupakan anggapan mereka bahwa belas kasihan itu adalah menunjukkan kelemahan manusia. Keserakahan adalah kebajikan, berkorban adalah kebodohan. Manusia semakin jauh daripada Tuhan. Yang dikagumi dan dihormati adalah mereka yang memilih dan melakukan yang sebaliknya. Orang hanya mengerjakan agamanya tanpa melihat di balik itu bahwa ia hanya mengenjangkan cara pandang kemanusiaannya. Saudara-saudaraku yang dikasih, banyak hal yang mengarahkan manusia menganggap derajat yang ia dapatkan itu setara dengan yang diberi oleh Allah. Tetapi Nabi Mika menegaskan kepada kita bahwa justru manusia tidak mengetahui rancangan Tuhan dan tidak mengerti keputusannya. Ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, di masa akhir, zaman akhir ini, hidup orang percaya tidak diarahkan kepada hidup di dunia ini, melainkan kepada apa yang akan datang, apa yang ada di masa depan. Kristus pada masa akhir akan datang untuk memisahkan mereka yang dalam ketaatan dan kesungguh-sungguhan sampai akhir, atau mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa melalui firman ini kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Allah berulang-ulang kali menghendaki agar kita boleh berbalik kembali kepada Allah. Jangan mengeraskan hati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Dalam Engkau kami menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Ampuni kami jikalau kami seringkali melupakan janji Tuhan ini. Kami hanya mencari keselamatan duniawi, mengenyangkan akal pikiran manusia kami yang berdosa. Patut kami syukuri bahwa teguran Nabi Mika ini mengingatkan kami untuk kami kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan saat ini jemaat-Mu dan penata layanan jemaat di Desa Marue 1. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menemukan. Kita kasih mereka senantiasa kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga Kristen dalam perjuangan dan upaya mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam mengandalkan Tuhan saja. Berkati pula penata layanan gereja, pendeta, dan majelis jemaat.
Terlebih pada masa pandemi ini Tuhan, banyak hal yang membuat mereka bisa dilemahkan, tapi kami percaya tidaklah Engkau biarkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam upaya penanganan pandemi COVID ini, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkannya pula. Kami mengandalkan kuasa Tuhan nyata. Terima kasih atas vaksin yang sudah dan boleh akan dibagikan. Kami percaya bahwa melalui itu tangan Tuhan yang kuat boleh bekerja. Berkati para dokter, juru rawat medis lainnya, khususnya saudara-saudara kami yang boleh mereka layani, mereka rawat. Biarlah Tuhan mereka mendapatkan kekuatan kembali, pemulihan, sebab janji-Mu ya dan amin. Kami menyerahkan pula bahwa tanggal 9 Desember nanti akan dilangsungkan pemilihan umum kepala daerah kami, Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami menyerahkannya, biarlah Tuhan boleh campur tangan dalamnya. Kasih setia Tuhan dinyatakan, dan kami percaya bahwa Engkau boleh menyatakan pengasihan-Mu, sehingga kesempatan ini tidak menjadi kesempatan yang tersia-siakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru syukur doa kami. Dalam nama-Mu yang mengajar kami boleh berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.